berteduh, ku untai doaku. Shalom para peserta PA yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan membahas perbuatan baik dari perspektif kekristenan. Perbuatan baik dari perspektif kekristenan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih atas kesempatan yang sangat indah untuk kami kembali bisa membuka firman-Mu, membaca dan juga mendiskusikannya dengan satu tujuan supaya kami boleh lebih dalam lagi mengenal akan kehendak-Mu, mengenal akan kebenaran-Mu. Terangi kami dengan Roh Kudus-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, semua kita manusia dari berbagai latar belakang apapun, dari agama manapun, bahkan mungkin ada manusia yang tidak beragama, semua mengenal yang namanya perbuatan baik. Ada banyak pandangan yang berbeda-beda masalah perbuatan baik. Ya, baik dari kita manusia yang banyak mengenal dari segi keagamaan masing-masing. Dan juga ada bangsa yang tidak beragama, mengenal juga kebaikan. Bahkan setan pun berdasarkan firman Tuhan, tahu dan mengenal namanya perbuatan baik. Nah, karena itulah saat ini kita membahas perbuatan baik ini dari perspektif atau sudut pandang kekristenan. Bagaimana itu kualitas kebaikan dan bagaimana kita berbuat baik. Apa sebenarnya tujuan berbuat baik? Apa sebenarnya ada upah untuk berbuat baik? Nah, ini yang kita akan diskusikan bersama-sama pada saat ini bersama dengan ada rekan ya diaken, satu adalah Pak Beni Saputra dan satu lagi adalah Pak Sunjaya. Ya, selamat malam Pak Beni, Pak Jaya. Ya, jadi kalau masalah perbuatan baik kan nggak usah dijelasin lagi ya, semua kita juga dari pikiran, pengetahuan tahu tentang masalah berbuat baik. Baik, shalom Pak Pendeta. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin bertanya, kita percaya kita sebagai orang yang beriman, kita yakin dan percaya keselamatan adalah sebuah anugerah yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Bukan karena perbuatan baik kita diselamatkan. Jadi yang jadi pertanyaan saya apakah kita sebagai orang yang percaya, orang yang beriman kepada Kristus, wajib dan harus melakukan kebaikan, Pak Pendeta? Pertanyaan yang sangat bagus dari Pak Jaya ya. Bahwa kalau memang kita sudah diselamatkan karena anugerah, apakah kita orang Kristen wajib atau harus berbuat baik? Gitu kan pertanyaannya kan Pak Jaya ya. Nah, saya jawab ya, bahwa kita orang Kristen justru karena sudah diselamatkan ini harus berbuat baik. Bahkan kualitas kebaikan kita standarnya tidak boleh sama dengan orang dunia, dengan orang yang belum diselamatkan. Jadi justru karena kita sudah sadar kita menerima anugerah, kita diselamatkan, dan memang kita diselamatkan dengan satu tujuan supaya kita berbuat baik, bahkan kebaikan kita itu kualitasnya harus lebih baik dari standar agama manapun, standar moral etika manapun. Nah, karena firman Tuhan mengatakan bahwa kalau kamu keagamaanmu tidak melebihi orang-orang Farisi, ya kita ini nggak layak masuk kerajaan surga. Itu jelas pernyataan firman Tuhan. Nah, coba Pak Jaya tolong baca Matius 5 ayat 20 ya. Ya, ini adalah pernyataan Tuhan Yesus langsung. Ya.
Coba Pak Jaya silahkan baca. Matius pasal 5 ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jelaskan, nah siapa itu orang Farisi? Siapa itu ahli-ahli Taurat? Siapa itu imam-imam tua Yahudi? Ini adalah barisan orang-orang yang sangat religius, sangat menekankan tentang aturan-aturan detail masalah agama, hukum Taurat. Nah, tapi apa tujuan kelompok-kelompok orang ini berbuat baik? Nah, orang-orang ini berbuat baik atau orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, ya menampilkan kebaikan ke permukaan itu supaya memang dilihat oleh semua orang. Tujuannya apa sebenarnya? Bahwa mereka ini berbuat baik mau pamer. Ya, makanya ada orang Farisi yang datang kepada Allah di bait Allah ya, berdoa, Tuhan, aku telah lakukan hukum-hukum-Mu dari A sampai Z. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Tidak sama dengan pemungit cukai itu. Jadi tujuan daripada kelompok Farisi, imam-imam, tua-tua Yahudi, ahli-ahli Taurat, menyelidiki hukum Taurat, dan akhirnya melaksanakan dengan sebuah semangat keagamaan, tapi dengan tujuan pamer, ya, supaya dilihat orang, supaya dipuji oleh orang, ya. Sebenarnya Yesus mengatakan, ya itu sudah dikatakan dalam kitab Injil Matius pasal 23 juga, ayat 13 sampai 36, Yesus melihat kelompok-kelompok ini, ya, untuk berbuat baik dikatakan laksana seperti kuburan, ya, seperti nisan kuburan. Di dalamnya adalah mayat, tulang belulang, di luarnya memang ya hiasannya bagus gitu. Sekarang kan banyak kalau orang-orang yang memang the hype ya kayak waduh kuburannya tuh luar biasa, ya kagum-kagum kita melihat ada banyak kuburan dimodifikasi begitu sangat luar biasa. Mau seindah apapun, sehebat apapun namanya juga kuburan, ya. Dari luarnya mungkin mengagumkan, di dalamnya adalah tulang belulang penuh dengan kebusukan. Nah, Yesus menggambarkan kualitas perbuatan baik yang dilakukan oleh agama Farisi, imam-imam ahli Taurat adalah, ya, yang mempunyai tujuan justru tujuannya adalah untuk menutupi kejahatannya dengan jubah keagamaan. Makanya Yesus mengatakan kalau kualitas kebaikan kita, perbuatan baik kita dalam melakukan kebaikan seperti itu, kamu tidak layak masuk kerajaan surga. Jadi jangan berpikir kalau kita diselamatkan karena anugerah terus kita tuh mengabaikan masalah perbuatan baik. Justru perbuatan baik kita mesti lebih berkualitas, harus benar kita lakukan di dalam konsep firman Tuhan, tidak ada tujuan untuk pamer, tidak ada tujuan untuk dipuji orang, tidak dengan tujuan juga menutupi kejahatan kita dengan jubah agama. Kita harus apa adanya, terbuka, menyatakan keberadaan kita di hadapan Tuhan. Makanya coba Pak Jaya baca lagi sekali dah itu, biar jelas tuh, ya. Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, jelaskan Pak Jaya, Pak Beni ya. Jadi kita justru karena sudah diselamatkan itu, kita berbaik, dan kualitas kebaikan kita itu harus melebihi standarnya daripada agama-agama manapun juga. Karena kita lakukan atas dasar iman kepada Yesus Kristus. Nah, mungkin coba Pak Beni satu ayat ya di Efesus juga. Ya, di Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Nah, coba baca Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat ke-10, demikian firman Tuhan, karena kita ini buatan Allah,
diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Lihat, kan? Jadi kita ini telah diselamatkan, apa tujuannya? Justru karena kita sudah selamatkan, tujuan Allah sejak mulanya supaya kita berbuat baik di dalam keselamatan itu, di dalam anugerah Allah itu. Jadi orang Kristen harus berbuat baik melebihi standar moral agama manapun juga. Ya. Jadi ya. Pak Pendeta, Ya. kalau kita sudah mendapatkan anugerah dan kita harus berbuat baik, di mana posisi upah kita sebagai orang Kristen yang berjuang begitu rupa untuk berbuat baik? Ya, terima kasih pertanyaan ini. Ya, jadi makanya kita orang Kristen kalau misalnya dibuat sebuah pertanyaan, apakah orang Kristen berbuat baik karena upah? Kan gitu ya. Jelas bukan dasarnya karena upah itu. Nah, sehingga akhirnya Pak Beni menanyakan, kalau begitu di mana posisinya upah di dalam perjuangan kita untuk berbuat baik? Kurang lebih begitu kan pertanyaannya ya. Nah, makanya coba Pak Beni baca Kolose pasal 3 ayat yang ke-23 dan 24, kitab Kolose. Kolose pasal 3 ayat 23 dan 24, demikian firman Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Coba 24 dengan pelan tetapi tegas gitu. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Ya. Dikatakan di sini kamu akan menerima bagian yang ditentukan oleh Tuhan. Berarti di mana posisi upah? Kalau berbicara tentang upah itu memang wewenangnya Tuhan. Haknya Tuhan. Tuhan yang menentukan upah untuk kita masing-masing dalam perjuangan kita, dalam iman, dalam mengiring Tuhan, dalam kita melakukan perbuatan-perbuatan baik di dalam hidup ini. Nah, jadi Tuhan yang menentukannya. Makanya Rasul Paulus dalam perjuangannya mengiring Kristus dan memberitakan Injil, dia katakan dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-9 18, ya, dia mengatakan apa? Dia mempunyai sebuah kewajiban, itu adalah memberitakan Injil. Dan memang telah ditulis bahwa orang yang memberitakan Injil harus menerima bagiannya daripada pemberitaan Injil. Tapi Rasul Paulus sangat luar biasa. Kewajibannya memberitakan Injil, ditanya sekarang apa upahnya sebagai haknya? Paulus malah menjawab, hak istimewanya, kewajibannya memberitakan Injil, hak istimewanya, upahnya juga adalah untuk memberitakan Injil. Jadi dia memberitakan Injil tanpa motivasi untuk upah, karena dia percaya dia melakukan bagiannya di dalam Tuhan, ya, sekuat-kuatnya, semaksimal mungkin. Upah itu urusan Tuhan Yesus. Dia Tuhan kita dan kita ini adalah hambanya. Jadi nggak usah nanya, apa upah saya kalau berbuat baik? Apa upah saya kalau melayani Tuhan? Apa upah saya kalau saya memberitakan Injil? Itu mah urusan Tuhan. Urusan kita lakukannya bagian kita dalam keselamatan itu. Sekuat-kuatnya, semaksimal mungkin untuk berbuat baik. Urusan upah telah ditentukan. Nah, yang nentuin siapa? Kita. Bukan. Yang nentuin itu adalah Tuhan sendiri. Percayalah. Apakah upah itu pasti? Pasti. Ya, orang bos dunia aja kalau kita kerja ada gaji kok, ada upahnya, apalagi Tuhan kita yang luar biasa. Ada amin? Amin. Bahkan bukan hanya upah. Tuhan menjanjikan mahkota loh. Ya. Ada upah, ada mahkota. Nah, sekarang siapa urusan mahkota? Urusan Tuhan. Nah, urusan kita jaga motivasi kita, jaga semangat kita, jangan kendor melayani Tuhan. Ya, Tuhan bahkan dalam firman-Nya ada banyak
referensi mengenai masalah mahkota. Ya, ada mahkota kebenaran, 2 Timotius 4 ayat 8. Ada mahkota kehidupan, Yakobus 1:12. Mahkota kemuliaan, 1 Petrus 5 ayat 4. Mahkota emas, ya, Wahyu 4 ayat 4. Jadi semua mahkota ini disediakan oleh Tuhan bagi yang memang sungguh-sungguh melakukan semua panggilan Tuhan di dalam karyanya, dalam kesaksian kita untuk berbuat baik. Mahkota disediakan oleh Tuhan, bukan kita yang menyediakan. Nah, siapa yang mendapat mahkota emas kemuliaan? Urusan Tuhan, bukan urusan kita. Nah, jadi makanya kalau ditanya, di mana posisi upah? Posisi upah itu ada di dalam haknya Tuhan, wewenangnya Tuhan. Bagian kita berbuat baik sekuat-kuatnya. Gimana Pak Beni bisa paham akan hal ini, Pak Jaya? Ya, jadi supaya kita tuh jangan melayani Tuhan, apa upah saya? Emang saya nanti dibayar berapa? Jangan begitu, malu kita. Sesungguhnya sebenarnya kalau kita tanya, apa upah saya? Berapa saya dibayar? Nah, kita sudah dibayar dengan darah yang mahal dan lunas atau tunai dibayar, ya, dengan darah Yesus. Sekarang Pak Jaya, Pak Beni kalau nanya begitu, ya, sebenarnya berapa setetes darah Yesus? Bisa dibandingkan dengan harta dunia? Tidak bisa dibandingkan. Ya, berapa harganya setetes darah Yesus? Makanya kalau tanya apa upah saya, berapa saya dibayar, malu dong kita. Kita sudah dibayar lunas dan tunai. Makanya mari kita berbuat baik, bukan karena untuk kita mendapat upah, justru karena kita sudah tidak bisa membayar anugerah keselamatan dalam Tuhan Yesus. Amin. Nah, ya, gimana? Ada pertanyaan lagi dari? Ya. Baik Pak Pendeta. Ya. Saya mendengar apa yang sudah dijabarkan tentang firman Tuhan. Berarti dasar kita berbuat baik karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin, betul sekali. Dan mengenai upah itu merupakan ketentuan Tuhan. Jadi Amin. Tuhan Yesus yang menentukan tentang upah. Jadi pertanyaannya, apakah kita sebagai orang yang percaya, bagaimana kita menyikapi hidup dalam perbuatan baik? Apakah masih pantas kita menuntut upah, Pak Pendeta? Ya, tidak pantas lah. Ya, sudah jelas tadi ya, karena memang upah itu sudah memang merupakan haknya Tuhan, ketentuan Tuhan. Upah itu pasti, ya. Tetapi mengenai masalah kuantitas atau kualitasnya itu urusan Tuhan. Ya. Ada lagi pertanyaan? Baik, terima kasih Pak Pendeta untuk penjelasan firman Tuhannya. Saya telah mengambil kesimpulan. Ya. Jadi kita berbuat baik dilandasi dan didasari oleh karena kita sudah diselamatkan Tuhan Yesus Kristus. Benar. Dan mengenai upah ada di dalam ketentuan Tuhan. Jadi Tuhan Yesus yang menentukan tentang upah. Jadi yang pertanyaan saya, apakah tujuan kita untuk berbuat baik Pak Pendeta? Pertanyaan yang sangat bagus sekali dari Pak Jaya. Ya, kita memang berbuat baik karena sudah diselamatkan. Kalau urusan upah itu memang ketentuan dari Tuhan. Makanya kita melayani jangan bermotivasi upah. Nah, kalau begitu apa tujuannya sekarang kita berjuang ya sekuat-kuatnya untuk berbuat baik, ya? Nah, Pak Jaya boleh baca deh Matius 5 ayat 16. Matius 5 ayat 16, demikian firman Tuhan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Tambah lagi coba Pak Beni. Yohanes 15 ayat 8. Ya, Yohanes 15 Ada ayat banyak, 8. iya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ya, jadi jelas tujuan kita berbuat baik, kita bergiat melayani Tuhan, kita giat beribadah, bersekutu, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Tujuan yang paling supremasi adalah apa? Supaya Bapak di sorga dipermuliakan. Ya, jadi garam dan terang, artinya punya kesaksian yang baik. Bagaimana kita punya kesaksian yang baik? Pasti lahir oleh karena kita ini melakukan perbuatan baik. Ada perbuatan baik, ada kesaksian baik.
Terus tujuan yang paling mulia adalah dari seluruh pekerjaan kita berbuat baik adalah supaya, apa Pak Jaya? Ya, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Apa Pak Beni tujuannya? Supaya Bapa kita di surga dipermuliakan. Iya, jelas kan ya. Jadi makanya sekarang kalau kita lihat topik kita, apakah kita orang Kristen harus berbuat baik? Harus. Bahkan kualitas kebaikan kita harus melebihi daripada standar agama-agama dunia. Terus, apakah kita berbuat baik karena upah? Jelas tidak. Jangan karena upah. Justru karena kita tidak bisa lagi membayar kasih karunia Tuhan, darah Tuhan Yesus. Upah itu adalah wewenang hak 100% dari Tuhan yang menentukannya. Amin. Nah kalau begitu apa tujuannya kita berbuat baik? Supaya Bapa di sorga, Juru Selamat kita, Tuhan kita, Tritunggal yang Esa, dipermuliakan. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk PA yang telah berlangsung, PA yang singkat ini, supaya kami sebagai orang Kristen mengerti perbuatan baik dari sudut pandang perspektif kekristenan yang berdasarkan Alkitab. Terpujilah Allah kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, haleluya. Haleluya.